Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Kota terbesar kedua Indonesia yaitu Surabaya dikenal sebagai kota yang maju dengan kemajuan ekonomi yang pesat. Namun di satu sisi, Surabaya menyimpan permasalahan yang krusial mengenai para remajanya, di mana banyak remaja atau pemuda-pemudi Surabaya yang terjangkit kasus penyalahgunaan narkoba. Sola adalah salah satu mahasiswa berprestasi dari universitas ternama di Surabaya. Namun, karena kepadatan dan kesibukannya, dia terjebak dalam penggunaan narkoba untuk menghilangkan rasa stres yang sering dialaminya. Sudah 1 tahun terakhir, Sola menjadi pengonsumsi narkoba jenis sabu dengan dalih menambah stamina dalam menjalani aktivitasnya. Permisi Pak, maaf saya terlambat. Iya, Pak. Silakan duduk. Nah, saya ajukan kembali terkait. Put, kenapa Mi? Lihat deh Sola, kayaknya dia kurang fit deh. Dia kok kayak ngefly gitu sih? Dia juga ya, kenapa ya dia? Put, Iya Mi, Pak. dokternya Anda. Nggak ada Pak, mohon maaf. Ada pertanyaan dilanjutkan pelajaran kali ini tentang investigasi atau vokasi. Put, yang tadi makasih banget ya Mi. Ini nggak ditanyain sama Pak Rosin. Iya, nggak apa-apa. Mi, lihat deh. Itu Sola nggak sih? Oh iya, dia lagi ngapain ya? Nggak tahu, ngapain ya dia? Itu sabu nggak sih yang dibuka dia sekarang? Oh iya, ayo coba kita kesana Mi. Iya kan, itu beneran sabu deh. Iya Mi, itu sabu. Oh dia pakai sabu ya? Udah, ayo kita segera lapor ke BNN, soalnya daripada soal nanti kenapa kan? Ini aku udah nemuin linknya buat kita pengaduan Sola ke BNN. Ya udah, ayo segera kita laporkan. Ayo coba. Wah, ada buktinya nih. Tadi kamu udah ngefoto kan? Ada. Oke, aman ya. Bagi teman-teman yang ingin melaporkan terduga pengguna dan pengedar narkoba, bisa melaporkan ke Badan Narkotika Nasional dengan mengakses situs bnn.go.id, di mana di sini teman-teman harus mengisi formulir mulai dari identitas pelapor, yaitu ada nama, email, nomor telepon, hingga alamat pelapor. Kemudian yang kedua ada identitas terlapor, mulai dari nama terlapor, nomor telepon terlapor, email terlapor,
dan juga foto lokasi. Kemudian teman-teman bisa memilih jenis narkoba yang digunakan, ada jenis sabu, ganja, ekstasi, heroin, dan lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa memperkirakan banyak atau jumlah narkoba yang digunakan. Kemudian teman-teman bisa melaporkan kira-kira peran terlapor ini apa, pengguna, pengedar, ataupun lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa mengisi pekerjaan ataupun profesi terlapor, alamat terlapor jika dibutuhkan, dan jenis kendaraan yang sering digunakan. Tujuannya adalah untuk melacak mobilitas dari terlapor tersebut. Kemudian teman-teman harus menguraikan cara pengedaran atau transaksinya. Kemudian ada lokasi pengguna atau transaksi, lokasi terlapor sering terlibat, dan dari mana informasi didapatkan. Dan terakhir, teman-teman bisa mengklik bagian kirim. Setelah Merisa dan Puput melapor, ada BNN yang datang ke universitas tersebut, di mana ada laporan dari mahasiswa mengenai adanya dugaan mahasiswa yang positif mengkonsumsi narkoba. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Misi Pak, tadi saya barusan dapat laporan jika ada mahasiswa Bapak yang positif mengenakan narkoba. Apakah selama ini Bapak tidak menyadarinya? Apa Bu? Beneran Bu? Anak saya ada kena narkoba Bu. Anak saya lo pinter-pinter semua Bu. Baik-baik semua Bu. Masa ada yang mau konsumsi narkoba itu masa ada sih Bu? Apakah ada buktinya Bu? Kok bisa ikut bilang kayak gitu? Ini Pak, di tangan saya udah ada buktinya di sini. Atas nama Sola Gracia, dia positif mengkonsumsi narkoba. Sola Gracia Bu? Iya. Sola Gracia? Iya Pak. Anak baik pinter kayak gini dia narkoba? Setelah mengalami perdebatan yang panjang, Kepala Departemen dan petugas BNN menemukan win-win solution berupa penyuluhan, penanggulangan, dan mengatasi rantai penyebaran narkoba di universitas tersebut. Setelah dilakukan penyuluhan oleh petugas BNN, dibentuk Satgas Perubahan Perilaku yang bertugas melaporkan mahasiswa terduga pengguna dan pengedar narkoba. Harapannya Satgas ini akan memutus dan mencegah rantai penyebaran narkoba di universitas tersebut. Di era jabatan Ibu Tri Risma hari ini, beliau telah menekankan pengedar narkoba harus diberikan efek jera. Berikut merupakan tayangan singkatnya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tak dapat menahan emosi terhadap para tersangka pengedar sabu dan ganja karena narkoba diedarkan di kalangan pelajar. Sedikitnya 8 kg sabu dan 42 kg ganja hasil tangkapan Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Pelabuhan Tanjung Perak dimusnahkan. Masa kamu tega kayak gitu? Sudah kehilangan orang tuanya, kamu hancurkan lagi masa depannya. Coba kalau nggak ditangkap polisi, berapa lagi anak jadi korban? Jadi kamu harus terima takdir ini. Tapi coba kamu kesempatan ini, kalau bisa supaya diampuni, taruhlah kita hukum nggak bisa ngampuni kalian. Tapi Tuhan mungkin bisa ngampuni kalian. Komunikasi sama teman-temanmu itu. Kasih tahu dia. Melihat tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Wali Kota Surabaya geram dengan meluapkan emosi kepada para tersangka pengedar sabu dan ganja. Dalam rangka 100 hari program kerja Kapolri, Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menggelar pemusnahan barang bukti narkoba. Petugas juga berhasil menangkap 1.021 pelaku dari 982 kasus kejahatan premanisme dan begal di Surabaya dan menyita ratusan barang bukti, senjata tajam dan senjata api beserta amunisi. Sebagai tindakan preventif, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan pembinaan terhadap sejumlah pelaku kejahatan yang berstatus pelajar. Selain itu, ia juga meminta sekolah menggalakkan bimbingan konseling di sekolah untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada pelajar di Surabaya. Tentunya kita terus antisipasi ya, karena narkoba ini kan sudah menjadi instruksi pemerintah Presiden istilah darurat narkoba. Tentunya kita harus melakukan aksi yang konkret di dalam rangka mencegah dan menindak peredaran narkoba. Saya lagi terima kasih kepada Polres ya, karena mungkin ini sekedar menangkap, tapi sebetulnya ini menyelamatkan supaya nanti juga yang lain mereka tidak tertarik untuk memasuki wilayah itu. Jadi kayak kasus trafficking itu misalkan banyak sekali ditangkap, kemudian yang lain itu takut anak-anak.
Nah dia nggak berani itu. Jadi memang ini harus ada efek jera. Saya terima kasih. Nanti coba saya akan komunikasi dengan, karena kalau memang kasusnya narkoba itu kalau masih anak-anak itu bisa di bawah perlindungan kita dari Pemkot gitu. Kita punya shelter untuk anak-anak ini untuk kita bisa rehabilitasi. Halo. Apa? Oh, dia hamil. Ini seret. Cuma bagian gini siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Nggak kedengeran suaramu dari situ. Progresnya bagaimana nih Pak kelanjutannya? Susah ini Bu, ini perlu kita lanjut ini Bu. Nggak mau tahu caranya, ini pokok harus disidak Bu ini Bu. Ini emang harus kayak gimana ya Pak? Penjara sih Bu ini Bu. Penjara? Harus di penjara seumur hidup. Ya Allah, kasihan sekali Gus. Ya, mau bagaimana lagi Bu? Kalau nggak gitu kan generasi emas Indonesia nanti nggak bakal kayak yang diomongin sama Pak Soekarno. Tapi kalau misalnya